Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutorial komputerku. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Microsoft Excel di Android. Tutorial ini untuk mendukung pembelajaran mata pelajaran informatika kelas 9 semester ganjil, yaitu tentang sistem data, yang mana prakteknya adalah menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Excel. Di sini ada aplikasi Microsoft Excel. Bagi yang belum mempunyai, bisa di-download di Play Store dengan cara dibuka Play Store, kemudian diketik Microsoft Excel. Kemudian dicari aplikasi Microsoft Excel yang tersedia. Nah, di sini simbolnya seperti ini, dan saya sudah mempunyai aplikasi Microsoft Excel di ponsel Android saya. Sekarang saya tinggal membuka. Ini saya buka Microsoft Excel. Kemudian silakan dibuka lembar kerja baru dengan cara ditekan tombol plus yang ada di atas ini, kanan atas. Kemudian dipilih yang buku kerja kosong ini atau blank, yang masih kosong, diklik. Kemudian di situ akan muncul lembar kerja Excel, yang mana saya jelaskan secara singkat. Di sini ada kolom-kolom, yaitu kolom A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 dan seterusnya. Ini adalah baris. Kemudian ada sel yang saya klik, satu kotak itu namanya sel. Yang terseleksi ini adalah sel B5, yaitu pertemuan antara kolom B dan baris 5, jadi dinamakan dengan sel B5. Kemudian kalau gabungan beberapa sel seperti ini namanya ring. Kalau seperti ini namanya adalah ring B5 sampai dengan D12, karena yang terseleksi adalah sel B5 sampai dengan sel D12, makanya dinamakan dengan ring B5 sampai dengan D12. Nah, sekarang ini ada beberapa menu-menu ya. Di bawah ini ada beberapa menu. Sebelah kanan sendiri ada tanda panah kecil. Saya klik maka akan muncul menu-menu yang ada. Nah, di sini misalnya di sini ada bold, ini adalah untuk menebalkan huruf. Kemudian huruf I miring, ini adalah untuk membuat huruf miring. U adalah untuk membuat huruf bergaris bawah, dan seterusnya, banyak sekali. Nah, ini nanti saya jelaskan sambil praktek saja ya, jadi tidak saya jelaskan satu per satu. Nah, sekarang di atas juga ada menu titik 3 di atas ini. Itu ada untuk membuat kirim salinan, simpan sebagai, cetak, pengaturan dan sebagainya. Kita coba aja langsung untuk praktek. Di sini silakan ya, nanti diketik. Untuk mengetik bisa ini ya, sel ini diklik 2 kali, maka akan muncul papan ketik di bawah. Silakan diketik seperti saya ini, daftar nama keluarga. Ini salah ya, nama yang benar, nama keluarga. Kalau sudah, di enter ya. Kemudian di sini diketik lagi nomor, kemudian diklik di sel B2 nama, kemudian di sel C2 status,
sel D2, tanggal lahir. Kemudian di sini diketik ya, diisi satu, misalnya di sini Jono, kemudian diklik sini Bapak, statusnya adalah Bapak. Kemudian tanggal lahir misalnya adalah tanggal 2 bulan 10 tahun 1970. Kemudian nomor 2 di sini adalah misalnya Siti Fatimah, status klik di sini ibu, tanggal lahir misalnya 10 bulan 3 tahun 1976. Kemudian nomor 2 Mustafa, kemudian statusnya adalah anak ke-1, tanggal lahir misalnya di sini 15 bulan 8 tahun 1995. Oh, ini nomornya salah ini. Untuk mengganti ya silakan diklik di sini, langsung diketik 3. Nah, perhatikan di sini kolom nomor ya, kolom A ini ya, saya klik di kolom A ini terlalu lebar ya, ini bisa dikecilkan dengan cara diklik sambil digeser begini ya, diklik di atas ini kemudian digeser. Nah, seperti itu ya. Jadi kemudian untuk kolom nama ini kurang lebar ya, diklik di kolom B ya, kolom B, huruf B ini diklik, kemudian diklik sambil digeser ke kanan. Kolomnya ini, kolom B ini, klik sambil digeser ke kanan. Nah, seperti ini. Kemudian misalnya status ini dilebarkan lagi juga bisa, diklik kolom C, kemudian di sebelah kiri ini digeser ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita buat border atau garis-garis untuk tabel pada tabel ini. Jadi kita blok dulu, kita klik di nomor ini sel A2, kemudian kita seleksi, kita blok. Nah, ini diklik ya, jadi saya ulangi, diklik di nomor ini, kemudian ada lingkaran biru sebelah kanan bawah ini, diklik sambil digeser. Nah, sampai sini dilepas, maka akan terseleksi. Kemudian untuk membuat border silakan diklik menu yang ada di bawah, ada tanda panah, silakan diklik. Kemudian kita cari yang border ya, di sini ada border. Nah, di sini batas ini ya, silakan diklik. Nah, di sini ada dipilih yang ada bordernya, ada garis-garisnya sebelah kiri ini, diklik. Kita ini sudah ada garis-garisnya, kita klik di luar area tabel ini. Nah, terlihat kan di sini sudah ada garis-garisnya. Nah, sekarang kita rapikan ya. Biasanya pada baris pertama dari sebuah tabel ya, paling atas, jadi di sini ini biasanya garisnya berbeda untuk memisahkan antara header tabel dengan isi dari tabel. Nah, ini kita blok yang baris pertama ini ya. Kemudian kita buka lagi untuk mengatur border tadi. Batas ini kita klik. Kemudian di sini ada bentuk garis double di sini ya. Silakan dipilih. Saya klik di luar area. Nah, bisa dilihat saya besarkan. Nah, bisa dilihat di sini garisnya adalah
double ya. Nah, double ini. Saya kecilkan lagi. Nah, pengaturan berikutnya untuk tulisan nomor, nama, status, dan tanggal lahir ini seharusnya adalah yang bagus adalah hurufnya tebal, kemudian posisinya di tengah. Posisinya ini kan di pinggir ya, mepet pinggir. Ini harus ditengahkan biar bagus. Caranya diatur aja secara bersamaan, di blok dulu, kemudian dipilih menu kanan bawah diajukan, kemudian dipilih yang B ini bold. Nah, di sini terlihat tebal. Kemudian kita pilih yang center tengah. Ini adalah untuk menengahkan. Nah, seperti ini ya. Ini adalah untuk menengahkan. Kemudian angka 1 nomor ini juga dibuat di tengah. Diblok dulu kemudian ditengahkan. Nah, ini akan lebih bagus. Kemudian berikutnya di sini ada judul tabel, daftar nama keluarga. Ini posisinya juga masih kurang bagus. Ini harus ditengahkan ya. Ditengahkan pas di tengah-tengah tabel. Jadi ini harus diblok dulu, diklik di sel A1, kemudian kita blok sampai dengan sel D1. Untuk menangkan di sini kita harus menggabungkan sel ya. Kita harus menggabungkan sel. Jadi sel A1 sampai sel D1 ini harus digabungkan. Cara menggabungkannya ya seperti tadi, diblok dulu. Kemudian dipilih menu yang ada di bawah. Nah, di sini ada tulisan menu gabung dan tengahkan. Ini dipilih. Nah, sudah dalam posisi tengah, bisa dilihat. Nah, sekarang kita tebalkan hurufnya. Kita tebalkan bold di sini. Nah, ini kurang nama ya, kurang A ini. Ya, tambahin daftar nama keluarga. Nah, itulah cara untuk membuat tabel sederhana pada aplikasi Microsoft Excel versi Android. Nah, sekarang saya tambahkan satu lagi, yaitu untuk menyisipkan kolom. Menyisipkan kolom, misalnya antara nama dan status, antara kolom nama dan kolom status, antara kolom B dan kolom C ini diberi satu kolom lagi. Ini caranya adalah diklik kolom C ini, diklik, kemudian dipilih sisipkan. Nah, di sini kan ada sisipkan. Ini diklik sisipkan. Nah, maka akan ada tambahan satu kolom lagi kosong ini ya. Kalau untuk membatalkan dipilih undo aja di sini. Ada undo ini, diklik. Nah, seperti itu. Kalau mau menyisipkan di antara kolom A dan kolom B ya, diklik aja kolom B, kemudian diklik sisipkan. Nah, sudah ada tambahan satu kolom. Kalau untuk menghapus kolom bisa ya, diklik kolom B, kemudian diklik hapus. Di sini ada menu hapus. Nah, sudah terhapus. Nah, itulah untuk cara untuk menyisipkan kolom. Kalau baris sama, diklik barisnya, kemudian diklik sisipkan. Seperti itu. Kalau menghapus, diklik, kemudian dihapus. Nah, sekarang untuk menyimpan, jadi lembar kerja ini bisa disimpan. Bagaimana cara menyimpannya? Untuk menyimpan silakan diklik tanda 3.3 di sebelah kanan atas, diklik, kemudian dipilih simpan sebagai, diklik simpan sebagai, kemudian dipilih di perangkat ini untuk menyimpan di ponsel. Kalau untuk menyimpan di Google Drive ya berarti Google Drive. Ini saya mau simpan di perangkat ponsel saya, diklik perangkat ini, kemudian saya pilih dokumen ya, saya pilih disimpan di dokumen, kemudian saya beri nama. Di bawah ini ada buku 2 ini, saya ganti namanya, misalnya namanya adalah 9B ya, karena kelas 9B misalnya, kemudian nomor absen 89 absennya, kemudian nama.
Nah, seperti ini untuk menyimpannya. Kemudian diklik simpan. Sudah selesai. Untuk menutup, ditutup aja. Kalau untuk membuka lagi, dibuka. Misalnya untuk membuka lagi file yang telah kita buat, dibuka dulu Microsoft Excel, kemudian diarahkan ke atas. Nah, di sini ada file yang sudah kita buat tadi, yaitu di sini 9b 89 Deno di sini, atau dicari di sini bisa, misalnya saya ketik Genul. Nah, di sini nanti tinggal dipilih, kemudian akan terbuka. Nah, semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa diklik like, share, dan juga diklik tombol subscribe serta tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.